Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dijelaskan dalam Pasal 10 bahwa fungsi seorang ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Seorang ASN yang baik tentunya harus mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsinya serta bisa menjalankannya dengan baik dan benar. Ada 3 konsep yang harus dipahami dan diterapkan oleh ASN untuk dapat menjalankan ketiga fungsi tersebut dengan baik, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Untuk dapat mewujudkan sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman, maka diperlukan manajemen ASN. Dalam manajemen ASN, ada 3 hal yang harus dipahami oleh ASN. Yang pertama yaitu mengenai ketentuan umum, yang membahas azas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, jenis, status, dan kedudukan, fungsi, tugas, dan peran, jabatan ASN, hak dan kewajiban, kelembagaan, dan sistem merit. Yang kedua yaitu mengenai manajemen PNS, yang membahas mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin dan pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Yang ketiga yaitu mengenai manajemen P3K yang membahas mengenai penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pemahaman dan penerapan manajemen ASN yang baik akan menghasilkan pegawai yang profesional, berkarakter, berintegritas, dan beretika, sehingga seorang ASN dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sebagai pelayan publik, seorang ASN dituntut untuk melayani masyarakat secara maksimal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya pelayanan publik, maka seorang ASN dapat memberikan pelayanan secara prima berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, yaitu partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, hendaknya kita dapat melayani masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk membantu terwujudnya fungsi utama seorang ASN, maka kita juga harus menjalankan konsep whole of government. Menurut laporan APSC, whole of government dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama, dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Cara melaksanakannya adalah dengan respon pemerintah yang terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergisitas sehingga terciptalah ASN yang mampu berkolaborasi untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam menjalankan konsep whole of government, ASN tentunya juga harus mempelajari best practices di beberapa negara seperti Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Malaysia. Dengan mengetahui tugas pokok dan fungsi, dengan adanya manajemen ASN, prinsip-prinsip pelayanan publik, dan konsep whole of government, maka saya, seorang ASN milenial, siap melayani masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab, secara profesional, berintegritas, melayani dengan prima dengan didukung oleh sinergisitas, kolaborasi, dan kerjasama. Tentunya untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kepentingan masyarakat.